Ya, halo Tribuners. Selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Sabtu 24 Desember 2021. Dan pada siang ini kami akan menyajikan informasi menarik dan berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, berita pertama datang dari kota Parepare, di mana jelang Natal dan Tahun Baru 2022 orang masuk ke Sulawesi Selatan lewat Pelabuhan Nusantara Parepare. 3 kapal dari Kalimantan turunkan 2022 penumpang di Pelabuhan Nusantara, Jalan Andi Cammi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat 24 Desember 2021 siang. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP merupakan puncak arus mudik. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita saat ini akan terhubung langsung bersama dengan reporter Muhammad Yaumil langsung dari Parepare. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda jelaskan bagaimana intensitas penumpang saat puncak mudik Natal dan Tahun Baru khususnya di Pelabuhan Nusantara Parepare? Ya, baik. Menurut Kapten Syahrun Aziz, pihaknya mengatakan bahwa memang tanggal 24 Jumat kemarin dikatakan bahwa puncak arus mudik sebanyak 2.022 penumpang masuk ke Sulawesi Selatan. Nah, hal ini meningkat daripada tahun kemarin. Karena selain pengetatan juga, tapi tetap apa ya? Ya, tetap menjaga prokes dan ada pelonggaran dalam aktivitas pelayaran. Baik. Selanjutnya, menghadapi puncak mudik, seperti apa persiapan dari pihak pelabuhan sendiri, rekan Yaumil? Ya, baik. Terima kasih rekan Kinan. Pihak SOP sendiri sudah menyiapkan posko pelayanan bagi setiap penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, posko pelayanan ini bisa melayani penumpang-penumpang yang jika ada masalah bisa melapor ke posko tersebut. Nah, selain itu, posko itu juga berguna untuk melayani para penumpang yang kiranya tidak memenuhi syarat dalam pelabuhan. Baik. Ya, baik. Bagaimana untuk protokol kesehatan yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, rekan Yaumil? Ya, untuk protokol kesehatan sendiri ada pengetatan ketika ingin masuk ke pelabuhan. Yang lebih tepatnya itu di pintu gerbang pelabuhan, setiap penumpang harus dimintai dimintai surat vaksin antigen dan juga memperlihatkan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Ya, baik. Sampai saat ini, berapa jumlah penumpang dari Pelabuhan Nusantara Parepare dan dari pelabuhan mana saja? Silahkan, rekan Yaumil. Ya, adapun kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara ini, yakni dari Pelabuhan Samarinda, Nunukan, dan Balikpapan. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 10.000 penumpang atau orang yang masuk di Pelabuhan Parepare, seperti itu. Ya, baik rekan Yaumil, atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun bersama dengan reporter Tribun Timur kepada Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP, Kapten Syahrun Aziz. Berikut kutipannya. Ya, berarti diperkirakan hari ini puncak ya? Hari ini adalah puncak arus mudik Nataru. Dari KSOP sendiri apa yang dilakukan Pak? Jadi memang kami setiap hari, setiap kedatangan maupun keberangkatan kapal itu kita pengetatan untuk calon penumpang yang berangkat dan yang akan turun. Teman-teman media tadi bisa melihat teman-teman di petugas di lapangan
bekerja sama ini tim Posko Nataru Pelabuhan Parepare. Untuk persyaratan Pak, apa-apa saja Pak saat ini yang masih menjadi syarat Pak untuk penumpang? Jadi ini ya, jadi begini, ini kapal tiba. Kapal tiba itu dari kesehatan pelabuhan itu memeriksa syarat perjalanan, yaitu antigen yang sudah divalidasi. Tadi setiap penumpang yang akan keluar dimintai antigen, kemudian dia barcode peduli lindungi. Nah, untuk berapa kapal Pak hari ini yang masuk? Hari ini ada 4 kapal. Tadi pagi ya ada KM Ciguntang, kemudian ada KM Aditya, Thalia, sama Lambelu ini baru sandar. Kalau Itu total rata-rata dari penumpang, Kalimantan, yang Lambelu ini dari Makassar tadi mau ke Kalimantan. total penumpang Pak katanya. Total penumpang yang turun 1.800 lebih, hampir 10.000 ya yang turun. Yang rata-rata dari Kalimantan ke Parepare, sedangkan yang berangkat itu 5.000 lebih, 5.320. Untuk hari ini saja itu Pak? Ya sampai tadi malam ya. Untuk hari ini, nanti sore baru kita. Oh iya iya. Bagaimana Pak? Katanya ada prosedur penurunan dari kapal Pak. Katanya harus bergantian atau bagaimana itu? Bagaimana? Coba jelaskan Pak. Prosedur ini, prosedur yang untuk penumpang yang turun. Mencegah COVID ya? Ya, jadi itu yang diperketat itu prokes ya. Prokes. Tadi teman-teman berteriak di lapangan supaya semua pakai masker, jaga jarak ya, tidak ada kerumunan di atas dermaga. Kemudian calon penumpang yang mau keluar di pintu keluar itu diperiksa dokumen perjalanan. Oh iya. Bagaimana? Oke. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP, Bapak Kapten Saharun Aziz. Dan terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda langsung dari Kota Parepare, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan pastinya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari kota Makassar di mana Squid PPP Sulsel resmi dilantik. Squid Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan di bawah komando Imam Fauzan akhirnya resmi dilantik pada Sabtu 25 Desember 2021 pagi. Pelantikan digelar di Ballroom Pinisi Hotel Claro, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. DPC PPP Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, Minas Toraja Utara dan Tanah Toraja, di mana pelantikan ini dirangkaikan dengan pelantikan 22 pengurus DPC PPP Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Nah, pelantikan ini mengakhiri penantian Fauzan dan kawan-kawan setelah gelaran musyawarah wilayah PPP Sulsel Mei 2021 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Iya, halo, selamat siang Mbak Kinan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan sampai saat ini sebenarnya siapa saja dari DPP yang hadir? Ya, baik Mbak Kinan. Tadi ini di acara pelantikan pengurus P3 Sulsel dan pengurus P3 Kabupaten Kota ini dihadiri Wakil Ketua Umum Ermalena, dihadiri juga Wakil Ketua Umum sekaligus juga tokoh Sulsel, yaitu Amir Uskara, Korwil DPP P3 Wilayah Sulawesi, Yunus Rasak, anggota DPR RI Muhammad Aras. Jadi itu tadi sejumlah elit DPP yang hadir di Makassar. Itu tadi Mbak Kinan. Ya, siapa saja wajah-wajah baru tersebut rekan Ari? Ya, baik Mbak Kinan, jadi skuad P3 Sulsel ini di bawah komando Imam Fauzan diisi sejumlah wajah-wajah baru seperti Bendahara P3 Sulsel, yaitu Andi Liu. Dia ini tokoh milenial sekaligus putra dari tokoh Enreka sekaligus mantan Bupati Enreka 2 periode, Latunrung. Ada juga mantan Bupati Takalar yang sebelumnya berstatus sebagai kader Golkar, yaitu Pak Haji Bur, gabung juga. Ada juga sejumlah tokoh-tokoh dari berlatar belakang NU seperti Bendahara P3 Makassar Muhammad Ishak. Jadi seperti itu Mbak Kinan. Baik rekan Ari, apa saja sebenarnya target-target PPP Sulawesi Selatan di bawah komando Imam Fauzan? Jadi baik, tadi dalam pelantikan tersebut juga Imam Fauzan menyampaikan sejumlah target-target. Jadi P3 ini kalau pada pemilu 2019 lalu itu nyaris tidak lolos DPR RI atau parliamentary threshold atau biasa disebut dengan ambang batas, karena batasnya ini 4%. Jadi sejumlah target mulai dicanangkan termasuk untuk bagaimana mempertahankan agar bisa tetap lolos di DPR RI 2024 mendatang, karena syaratnya minimal 4%. Dibahas juga sejumlah target untuk kursi di DPRD Sulsel. Kalau P3 saat ini mengontrol 6 kursi DPRD Sulsel atau posisi 3 terbawah setelah Hanura 1 kursi dan Perindo 1 kursi. Jadi mulai P3 ini mulai memanaskan mesinnya untuk menghadapi pemilu yang sejatinya masih 3 tahun lagi, seperti menargetkan tadi untuk katanya merebut unsur kursi pimpinan DPRD Sulsel pada 2024 mendatang. Termasuk juga target yang dibahas adalah saat ini P3 meskipun berstatus sebagai salah satu partai yang sudah lama di Indonesia, tapi di Sulsel ini ternyata disebut tadi belum pernah mendudukkan kadernya menjadi kepala daerah. Jadi tadi disebut ingin pecah telur untuk mendudukkan kader menjadi bupati. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik rekan Ari Mariadi untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP Bapak Ermalena. Berikut kutipannya. Ya, jadi untuk periode ini
siapapun yang menjadi pimpinan atau mau menjadi pimpinan partai itu bukan sekadar mau, tapi dia harus melakukan kerja-kerja politik yang bisa memenangkan partai ini di tempatnya masing-masing. Kalau seandainya bersangkutan memang tidak mampu melaksanakan kerja-kerja politik sebagaimana yang sudah digariskan oleh DPP dan DPR, maka perintahnya adalah parkir agar bisa digantikan oleh mereka yang bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh DPP dan DPR. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh DPP? Ada. Kita 6 bulan sekali akan evaluasi. Jadi dalam fakta integritas itu disebutkan 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi terhadap kerja-kerja politik yang dilakukan oleh DPW dan DPC. Apa saja itu mungkin indikatornya Bu Ketum yang akan dievaluasi? Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa dalam rapat kerja ini harus memutuskan indikatornya. Apakah banyaknya kunjungan? Apakah banyaknya bantuan, ataukah banyaknya kader baru yang masuk, atau apa? Nanti akan ditunjukkan, dan itu harus terukur. Kenapa kami serahkan kepada teman-teman DPW dan BBC? Karena ini setiap daerah nggak bisa sama. Saya tidak bisa melakukan NTB sama dengan Sulawesi Selatan. Tidak bisa Sulawesi Selatan sama dengan Sumbar. Tidak bisa Sumbar sama dengan Sulawesi Tengah, atau sama dengan Bali. Ini sangat situasional. Jadi mereka lah yang memutuskan. Tentu kita berharap yang diputuskan itu pun yang terukur. Keras memang, karena memang tidak ada pilihan, P3 harus keras. Begitu, terkait dengan parlemen threshold. Sempat tadi disinggung bahwa ini kan target utama untuk mengejar parlemen threshold 2024. Ya, sekarang kan masih 4%. Iya. Kan ada wacana-wacana naik juga. Sampai sekarang kan tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Nah, bagaimana kira-kira penekanan terhadap pengurus DPC maupun DPW untuk bisa mencapai target? Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu apakah sudah akan menjadi lumbung untuk mendorong penambahan suara presiden? Saya yakin ya, di bawah kepemimpinan Imam Bozan, ini Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu lumbung suara partai. Karena saya melihat gerakan-gerakan yang dilakukan sangat target untuk dari DPP untuk sosial ini kan baru ada 2 kursi. Targetnya DPR RI paling sedikit harus 3. Minimal 3. Kemudian kalau kita lihat sekarang kita di provinsi ada 6, itu kita berharap bisa dilipat gandakan 12. Kenapa? Karena memang kita berharap P3 ke depan bisa juga mencalonkan wakilnya atau kadernya sebagai kepala daerah. Sistematis, dan saya pikir dengan cara seperti ini terukur ya, saya yakin bahwa Sulawesi Selatan bisa menjadi salah satu lumbung suara Partai Persatuan Pembangunan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP Ibu Erma Lena. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Informasi selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya yaitu jelang Natal Tahun Baru, di mana perayaan Natal di Gereja Katedral Makassar. Kita akan melihat bagaimana kondisi untuk saat ini di Gereja Katedral Makassar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan Kaswadi Anwar dari Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya perayaan Natal di Gereja Katedral Kota Makassar? Ya, kita ketahui bersama bahwa umat Kristiani di Indonesia merayakan perayaan hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2021, tepatnya hari ini, Sabtu 25 Desember 2021. Perayaan Natal di Gereja Katedral Kota Makassar yang berada di Jalan Kajual Aldido berlangsung hikmat, di mana semua berjalan lancar tanpa ada kendala apapun untuk di perayaan Natal di Gereja Katedral Kota Makassar sendiri terbagi atas 5 misa Natal. Yang pertama misa Natal pada pukul 6 pagi tadi, kemudian pukul 8.30 pagi, lalu pukul 11.00 WITA, lalu dilanjutkan pada sore nanti pada pukul 16 WITA, dan terakhir pada misa Natal pukul 18.30 WITA. Sekian rekan Tina. Ya, bagaimana pengamanan dan penerapan protokol kesehatan di Gereja Katedral Makassar untuk saat ini? Ya, untuk pengamanan di Gereja Katedral Kota Makassar bisa dijelaskan dijaga oleh puluhan anggota kepolisian maupun dari tentara, di mana mereka bertugas tepatnya di bagian depan, di mana bagi para jemaat gereja yang ingin masuk ibadah harus melewati 2 pengamanan. Yang pertama di dekat pintu masuk, di mana para bawaan atau tas-tas dari gereja jemaat katedral ini harus diperiksa oleh para petugas kepolisian, digeledah satu persatu. Kemudian ketika mau memasuki ibadah di gereja harus melalui metal detektor, yakni alat pendeteksi logam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait masalah penerapan protokol kesehatan, semua jemaat diwajibkan untuk memakai masker, termasuk dengan panitia telah menyediakan hand sanitizer, kemudian jarak antar jemaat telah diatur sedemikian rupa, dan paling penting dari ketua panitia tadi mengatakan yakni harus menunjukkan kartu vaksin atau dari aplikasi Peduli Lindungi. Ya, sekian rekan Tina. Ya, apa harapannya dari perayaan Natal tahun ini, rekan Kaswadi Anwar? Ya, dari ketua panitia perayaan Natal dari Gereja Katedral Kota Makassar, Yeni Fonda tadi menjelaskan bahwa harapannya yakni umat yang ada di seluruh dunia ini bisa bersatu kembali dalam menjaga persaudaraan, karena dalam tema yang diangkat tahun ini yakni menjaga persaudaraan di antar umat beragama dari Gereja Katedral Makassar. Makanya harapannya yakni ikatan persaudaraan antar umat beragama maupun seluruh bangsa yang ada di dunia ini bisa terjaga oleh kokoh sesuai dengan ajaran Kristus. Selanjutnya terkait dari para jemaat mengharapkan adanya bebas dari pandemi COVID 2021. Mereka berharap ke depan tidak ada lagi pandemi COVID dan semua bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Sekian rekan Tina. Ya, baik rekan Kaswadi Anwar atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ketua Panitia Perayaan Natal Yeni Fonda dan Fanny Ren selaku jemaat gereja. Berikut kutipannya. Berjalan dengan lancar dan aman. Kalau untuk misa sendiri hari ini ada berapa Bu? Untuk misa hari ini ada 5 sesi. Tadi pagi yang pertama itu jam 6 pagi dan ini misa kedua jam 8.30. Sebentar lagi ini jam 11 ini ada misa, tetapi itu dalam English Mass. Sebentar sore jam 16 itu misa lagi.
dan jam 18.30 itu misa terakhir. Untuk pelaksanaan ibadahnya sendiri bagaimana Bu? Kan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini? Tetap kami tetap melakukan sesuai dengan surat edaran Kementerian dan Wali Kota itu prokesnya tetap menjaga memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetapi yang paling penting itu kami umat yang datang ini memperlihatkan kartu vaksin pertama dan kedua dan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk temanya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau jumlah hari ini yang sekarang misa yang sekarang jam 8.30 ini kurang lebih ada 300-an. 300-an. Iya. Ada juga virtual ya Bu untuk? Ada secara virtual juga ada. Harapannya di Natal ini apa Mbak? Semoga dunia bisa lebih terbebas dari penderitaan corona dan semoga keluarga saya bisa selalu sukacita, damai, sejahtera seperti damai Natal. Bahagia selalu di hati kita dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mungkin kalau untuk makna Natal tahun ini yang berbeda mungkin dari tahun sebelumnya. Bersyukur karena tahun ini sudah agak lebih baik daripada tahun sebelumnya dan semoga pandemi kedepannya sangat berlalu. Namanya tadi harapannya di Natal ini apa Mbak? Semoga dunia bisa lebih terbebas dari penderitaan corona dan semoga keluarga saya bisa selalu sukacita, damai, sejahtera seperti damai Natal. Bahagia selalu di hati kita dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mungkin kalau untuk makna Natal tahun ini yang berbeda mungkin dari tahun sebelumnya. Bersyukur karena tahun ini sudah agak lebih baik daripada tahun sebelumnya dan semoga pandemi kedepannya sangat berlalu. Namanya tadi siapa? Siapa namanya kita? Saya Rinca, saya Fani. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua Panitia Perayaan Natal Yeni Fonda Fani dan juga Rinch Jamaat Gereja. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dan selanjutnya saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.